Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKJW Jemaat Waru. Merupakan satu kebahagiaan pada malam hari ini kita akan mempersiapkan diri pada ibadah persiapan perjamuan kudus Ekumene. Mari bersama-sama kita persiapkan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah persiapan perjamuan kudus Ekumene pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan sukacita memberkati kita melalui pertolongan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih, karunia, anugerah dan pimpinan serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjumpa kembali dengan saudara kami, warga GKJW Jemaat Waru dari wilayah 1 sampai 12. Merupakan perjumpaan yang indah Tuhan meskipun kami lakukan secara virtual. Ya Tuhan, saat ini kami boleh membangun ibadah, kami boleh memuji nama Tuhan. Ini adalah kesempatan yang sungguh luar biasa. Terlebih Tuhan, pada malam hari ini kami akan bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk mengikuti perjamuan kudus Ekumene. Bapa, bukalah ruang hati kami, di mana kami bersama-sama akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah bukan karena kemampuan hamba-Mu, tetapi karena kuasa Tuhan yang menolong hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca Alkitab. Bacaan kita pada malam hari ini akan saya baca dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan membuka Alkitab Bapak Ibu dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31, demikian kebenaran firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan nats kita pada malam hari ini akan saya baca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman ini, terlebih kita yang dapat melaksanakan firman ini di dalam kehidupan dan perilaku kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 52 bait yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turut menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Bapak Ibu Jemaat GKJW Jemaat Waru yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, tentu kita tidak dapat hidup sendiri. Karena manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial tentu sangat membutuhkan peran orang lain. Dan kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita tidak dapat hidup sendiri. Kita sangat bergantung pada peran orang-orang lain. Dan sebagai makhluk sosial tentunya manusia memerlukan sebuah lingkungan sosial.
lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup manusia tersebut. Tentu lingkungan yang serasi ini tidak hanya dibutuhkan oleh satu orang, tetapi orang lain juga memerlukan lingkungan-lingkungan yang serasi ini. Nah, tentunya untuk mewujudkan lingkungan yang serasi diperlukan sebuah kolektivitas, ya, sebuah kerjasama antara sesama anggota. Ya, tentunya kerjasama itu dilakukan untuk melaksanakan aturan-aturan atau juga hal-hal yang memang disepakati bersama sebagai suatu mekanisme pengendalian perilaku. Nah, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk saling tolong-menolong, setia kawan dan toleransi, serta simpati dan empati terhadap sesama. Dari sini kita bisa ketahui bahwa ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memiliki kebutuhan sosial, social needs, yaitu berinteraksi dengan orang lain, dan manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini ditulis, itu diawali dengan kondisi di mana jemaat Korintus pada saat itu, bahwa kota Korintus itu adalah menjadi sebuah pusat kota perdagangan, pusat budaya, dan penduduknya beragam. Terlebih, bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dan punya banyak talenta. Orang-orang Korintus itu dikatakan memiliki karunia lengkap. Ya, kalau dikatakan kalau dalam abjad itu dari A sampai Z begitu, dimiliki oleh jemaat di Korintus. Namun ternyata bahwa keanekaragaman ini justru menjadi sebuah problematika begitu. Ya, kenapa? Karena jemaat itu tidak saling membangun dan saling melengkapi, tetapi justru sebaliknya, justru dipakai untuk saling menonjolkan diri, sehingga akhirnya jemaat terpecah belah. Nah, keanekaragaman ini juga pada akhirnya membuat jemaat di Korintus itu menjadi terkotak-kotak. Dan atas dasar itulah maka Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia itu tentu ya berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita boleh berbeda, tetapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah tangan, kita adalah mata, dan kita adalah kaki, telinga, dan lainnya yang memiliki satu tubuh, yaitu Kristus. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu melakukan, katakanlah kalau tangan ini tidak mau berfungsi karena dia bertahan pada posisinya, maaf, misalkan Bapak Ibu, ya kita dalam kondisi gatel lah gitu ya, mungkin tangan tidak mau bekerja, waduh ya tersiksa, mungkin kita gerah begitu ya. Demikian juga kaki, kita maunya melangkah, tetapi kaki tidak mau melangkah gitu. Ya, kita tidak akan mencapai tujuan dan banyak faktor-faktor yang lain. Artinya bahwa di sini masing-masing anggota tubuh itu punya peran di dalam mencapai suatu tujuan tertentu, dan masing-masing ini punya sebuah tugas. Dan tugas ini adalah sebuah tugas kolektif, tugas kebersamaan tentunya, tidak bisa dipisahkan antara anggota satu tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya, dan semua itu luar biasa sangat bersinergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita dilahirkan dalam sebuah keanekaragaman. Kalau di
Bahasa Jawa itu sak petarangannya beda, ya lah. Ada yang putih, ayam itu kalau sak petarangan telurnya sama putih, tapi begitu setelah induknya muncul itu kan beda-beda ya. Ada yang putih, ada yang coklat putih, ada yang hitam dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita juga demikian. Ada memang keberagaman yang harus kita akui di lingkungan kita itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini Rasul Paulus menggunakan metafora. Ia menggambarkan kesatuan tubuh dan banyak anggotanya ini. Di ayat 13, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa kesatuan itu dinyatakan dengan tidak ada perbedaan. Ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya itu memiliki karunia yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang Allah sudah tetapkan. Karena itu bukan untuk dibandingkan, apalagi untuk dipertandingkan. Mengapa demikian? Ya kalau karunia-karunia itu dipertandingkan, maka itu akan membuat relasi persekutuan itu tidak akan menjadi nyaman. Nah, panggilan kesatuan gereja menjadi terbengkalai. Sebagian orang tidak mau terlibat dalam pelayanan. Sebagian lagi justru ingin berkuasa. Dan keduanya itu tidak harus dilakukan dan itu adalah merupakan suatu tindakan yang salah. Perbedaan karunia itu seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk bersinergi. Ragam corak karunia semestinya membuat jemaat saling melengkapi. Nah, bagaimana hal ini bisa tercapai? Jika kita mau bekerja sama. Dan syaratnya kita harus memusatkan tujuan hanya untuk kemuliaan Allah semesta. Dan Tuhan sudah menerima kita sebagaimana adanya, Bapak Ibu. Dan persekutuan yang kita bangun tidak melihat dari sisi perbedaan, namun menekankan pada sisi persamaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di 1 Korintus pasal 12 ayat 26 yang menjadi nas kita pada malam hari ini jelas mengatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat pandemi ini, pandemi COVID-19 ini juga tentu saudara-saudara kita juga akan mengalami sebuah permasalahan yang mungkin secara pribadi kita tidak mengalami. Tetapi ada saudara-saudara kita yang mengalami, warga jemaat baru juga mengalami. Maka gereja tidak tinggal diam. Gereja tidak melihat bagaimana jemaat yang tidak mengalami problematika dalam kehidupannya, tetapi gereja juga melihat bagaimana jemaat itu mengalami problematika kehidupan, khususnya dari dampak pandemi COVID-19 ini. Maka melalui KPPCK dan gerakan warga dari wilayah 1 sampai wilayah 12 dapat dikoordinir oleh KPPCK dan kita melakukan suatu gerakan peduli dengan sesama dan sudah kita lakukan. Dan terima kasih kepedulian Bapak Ibu yang sudah diwujudkan dan sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebuah sikap yang harus kita bangun bersama. Yang saya katakan tadi bahwa kita memang awalnya itu berasal dari keanekaragaman, keterbedaan. Warga gereja pun tidak sama. Ada perbedaan karakter,
perbedaan perilaku, perbedaan macam-macam, tingkat ekonomi mungkin, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita boleh bersatu, bersinergi. Nah, tentu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama sebagai warga gereja ini, bagaimana supaya gereja Tuhan atau tubuhnya ini tetap utuh, bersatu dan tidak terpecah-pecah. Dasarnya adalah satu, yaitu kasih. Sesama anggota tubuh Kristus harus saling mengasihi. Sebab kita semua bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus, dan merupakan anggota-anggota dalam satu keluarga kerajaan surga. Bisa Bapak Ibu baca di Efesus 2 ayat 19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai warga negara Indonesia juga dilahirkan pada suatu kondisi bahwa negara kita juga terdiri atas beragam suku, beragam bahasa, ya, budaya, dan sebagainya. Itu adalah sebuah keanekaragaman yang harus kita terima. Tentu keanekaragaman ini harus kita syukuri sebagai kekayaan bagi bangsa Indonesia, dan bukan menjadikan sebuah sarana kita untuk memecah bangsa ini. Dan kita bersyukur bahwa pendiri bangsa ini telah mengikrarkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai warga gereja? Kita juga menemukan berbagai macam talenta, berbagai macam sifat dan sebagainya. Marilah keanekaragaman ini kita rajut menjadi sebuah kasana, kekayaan yang membangun persekutuan, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru. Nah, saat ini Bapak Ibu, di bulan Oktober ini, Gereja Kristen Jawi Wetan menetapkan sebagai bulan Okumene. Okumene merupakan sebuah manifestasi, sebuah penampakan persekutuan orang Kristen dalam satu tubuh antara sesama denominasi gereja yang memiliki latar belakang dogma dan teologi yang berbeda, baik wilayah lokal, wilayah regional, nasional maupun internasional. Tentu yang akan kita fokuskan di sini adalah khususnya di lingkungan GKJW Jemaat Waru. Biarlah bulan Okumene ini bukan hanya kita kenang, bukan hanya kita hanya bisa mendengar, tetapi kita wujudkan di dalam perilaku, sikap, dan tingkah laku kita di dalam kita bergereja. Dan Majelis Agung menetapkan bahwa tema di bulan Okumene ini adalah kesetiaan kepada leluhur bangsa. Dan kita sebagai warga gereja, khususnya warga GKJW Jemaat Waru, yang pada tanggal 4 Oktober nanti kita akan masuk pada perjamuan kudus Okumene. Marilah kita persiapkan hati kita. Marilah kita menata hati kita, pikiran kita. Biarlah tema yang sudah saya sampaikan tadi bukan hanya kita kenal, tetapi mari kita laksanakan dalam kehidupan kita berbangsa dan bergereja, supaya gereja Tuhan, tubuhnya ini tetap utuh, bersatu, tidak terpecah-pecah dengan berdasar
pada kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara kumpulkan. Saya memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu untuk mengambil doa syafaat secara pribadi. Bapa, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan bagi anak-anak-Mu khususnya di KJW Jemaat Waru ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan dengan doa syafaat kami. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan, karena kami boleh bersama-sama di keluarga kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, dapat kami wujud nyatakan di dalam sikap dan perilaku kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah bukan ego kami yang berkata, tetapi kasih nyata yang Tuhan ajarkan kepada kami bisa kami wujud nyatakan. Di dalam kami membangun interaksi dengan sesama kami, dengan rekan-rekan kami, baik di lingkungan kami tinggal, di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan di mana kami boleh bergereja, dan di lingkungan dimanapun kami boleh berada. Bapa di surga, saat ini kami berdoa secara khusus bagi warga Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru, dari wilayah 1 sampai wilayah 12. Kami merendahkan diri hadapan-Mu ya Tuhan, kami mohon pertolongan. Setiap pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami, kiranya Tuhan menolong. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengatasinya. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, masalah ekonomi, ataupun masalah-masalah yang lain, Bapak, ulurkanlah tangan kasih Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini mampu untuk bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Bagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak kiranya ulurkanlah tangan kasih Tuhan, supaya saudara-saudara kami ini juga bisa segera sehat dan sembuh kembali. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, yang kami ketahui sampai saat ini Tuhan. Ada beberapa saudara kami yang meninggalkan kami terlebih dahulu menghadap Engkau. Keluarga Ibu Yohana, keluarga Bapak Mulyadi Bote, keluarga Ayang Sri. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga
saudara-saudara kami ini memiliki satu kekuatan Tuhan, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi setiap pergumulan yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan, khususnya warga GKJW Jemaat Waru ini. Kiranya Tuhan tolong anak-anak kami, mulai dari tingkat balita, pratama, madya, remaja, dan warga dewasa, pemuda, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan saudara-saudara kami ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Tuhan berkati anak-anak kami yang masih dalam proses studi Tuhan, yang saat ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri karena ada pembelajaran daring. Beri kesabaran pada orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan tetap menolong, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menyertai anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tetap memiliki sebuah semangat untuk mereka meraih keberhasilan Tuhan. Karena Engkau beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa bagi Gereja Kristen Jayawatan Jemaat Waru, di dalam proses pelayanan yang kami jalani Tuhan, yang kami laksanakan, kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tidak mampu Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Dan sungguh luar biasa Engkau telah menolong kami melalui para pemuda-pemuda yang ikut ambil bagian Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Dan para komisi yang sungguh luar biasa, Pokja, yang bekerja sama di dalam kami memberikan sebuah pelayanan di KJW Jemaat Waru ini Tuhan. Tim multimedia, ya Tuhan Kau berkati setiap individu yang terlibat di dalamnya Tuhan. Berkati segala pergumulan kehidupannya, mulai pekerjaannya. Demikian juga Tuhan berkati jikalau masih dalam taraf studi Tuhan, kiranya Engkau menolong. Berkati juga bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kota Surabaya, kiranya Tuhan memberkati dengan segala program yang dijalankan, dan kami yakin dan percaya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kami sebagai warganya. Demikian juga pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Bapak Joko Widodo, Tuhan berkati. Demikian juga para menteri yang bertugas, Tuhan berkati. Sehingga semua bisa melaksanakan tugas-tugasnya Tuhan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bapak, kami bersyukur juga atas persembahan yang boleh kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena itu adalah berkat Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Tetapi mungkin berkat yang kami kembalikan sangat sedikit Tuhan. Tetapi itu adalah kerinduan hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menerimanya. Dan biarlah persembahan ini juga boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan tangan-tangan yang sudah mempersembahkan Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan. Dan Engkau akan tambahkan berkat kasih karunia dan anugerah yang boleh terjadi dalam keluarga-keluarga ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sengaja jauh daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau gerakkan saudara-saudara kami ini supaya dapat kembali Tuhan untuk beribadah dan dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 249. Kita pujikan bait yang kedua, Serikat Persaudaraan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.